Baik, kita lanjutkan ke sub selanjutnya. Pertemuan keempat, kita mulai dengan pembagian pajak menurut golongannya. Untuk yang di slide tidak akan saya bacakan ulang, dan ini adalah input dari PIC dosen pajak, yaitu Bapak Dr. Suparnyo. Maka saya akan narasikan beberapa bagian tambahan dan juga ada yang pengayaan dari literatur yang sudah saya share di pertemuan pertama. Untuk memulai menurut golongannya, di sini di literatur yang saya gunakan itu terdapat penggolongan yang pertama itu ada ini, persoonlijk dan zakelijk, dari bahasa Belanda yang artinya pajak perorangan dan pajak kebendaan. Akan saya narasikan. Pajak perseorangan adalah pajak yang dipengaruhi oleh kondisi orang atau si pemikul beban pajak. Contohnya, adanya PTKP, pengenaan pajak berdasarkan status kawin, atau jumlah tanggungan keluarga. Nanti mengenai ini tuh ada di perhitungan PPh atau pajak penghasilan. Kemudian, pajak kebendaan adalah pajak berdasarkan objek pajak tanpa memperhatikan status atau kondisi diri dari pemikul beban pajak. Perseorangan itu persoonlijk, kebendaan itu zakelijk. Tulisannya PERSONLIJK, jadi LIJK itu dibaca lijk kalau Belanda. Dan kebendaan itu zakelijk, ZAKELIJK, zakelijk. Kemudian kita masuk ke menurut golongannya, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Akan saya narasikan. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan terhadap orang yang menurut ketentuan undang-undang sebagai penanggung beban atau destinataris pajak yang dipungut secara periodik, biasanya 1 tahun. Kalau punya literatur seperti saya di halaman 87. Cirinya, yang pertama, tidak dapat dialihkan bebannya kepada orang lain. Pajak dikenakan kepada si pemikul beban pajak atau destinataris pajak. Yang kedua, dipungut secara periodik. Ciri yang ketiga, pajak dipungut setelah laba bersih atau penghasilan neto. Neto, NETTO. Maka tidak dapat dibiayakan dan tidak menaikkan harga pokok. Contoh, pajak penghasilan atau PPh. Kemudian, pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut atas atau suatu peristiwa atau juga perbuatan yang menurut ketentuan dapat dikenakan pajak. Yang diwajibkan membayar pajak tidak selamanya yang dituju memikul beban pajak atau destinataris pajak. Beban pajak dapat dialihkan kepada pihak lain yang terkait. Cirinya, pajak dapat dikenakan kepada pihak yang bukan destinataris yang dituju sebagai penanggung beban pajak. Pajak yang harus ditanggung destinataris pajak, pembebanannya dapat di-shifting atau dialihkan, shifting SIFTING, kepada pihak lain atau pihak ketiga. Pajak yang dapat dibiayakan, ciri selanjutnya, oleh karenanya dapat menaikkan harga pokok. Contoh, pajak pertambahan nilai, bea masuk. Di sini ada istilah WAPU menurut situs rusdionoconsulting.com, dia adalah konsultan pajak. Saya akan bacakan sedikit ya, untuk lebih jelasnya bisa dibaca masing-masing. rusdionoconsulting.com, consulting CONSULTING. Siapa WAPU? WAPU itu tadi mengenai ini ya, pajak yang dapat dialihkan. WAPU adalah istilah yang digunakan ketika pembeli yang seharusnya dikenakan pemungutan pajak tetapi justru memungut pajak tersebut. Contohnya pada PPN. Berarti pembeli tidak dikenakan pungutan oleh pengusaha kena pajak yang menyediakan barang atau jasa kena pajak. WAPU adalah badan usaha maupun instansi yang sudah ditentukan oleh Menteri Keuangan yang memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak terutang atas penyerahan barang atau jasa kena pajak.
Penerapan mekanisme WAPU dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi penerimaan. Dalam konteks lemahnya administrasi perpajakan di sebuah negara atau pada sektor yang memiliki tingkat kepatuhan yang rendah, penerapan mekanisme WAPU sangat membantu. Siapa pembeli yang tidak dikenakan pemungutan pajak tetapi memungut PPN? Yang pertama, bendaharawan pemerintah dan KPKN. Itu ada di SK Menteri Keuangan nomor 563 tahun 2003. Bendaharawan yang dimaksudkan yaitu bendahara maupun pejabat yang bertransaksi dengan dana yang asalnya dari APBN maupun APBD. Dengan demikian, bendaharawan yang membayar untuk penyerahan tadi BKP JKP ya disingkatnya, barang jasa kena pajak itu disingkatnya BKP JKP, atas nama rekanan pemerintah diharuskan melakukan pemungutan penyetoran pelaporan PPN dan PPNBM, itu PPN atas barang mewah dan seterusnya, cukup panjang. Jadi intinya WAPU itu bukan sembarang orang, sudah ditentukan lebih dulu. Nah itu bisa dicek ya tadi di Rusdiono consulting.com, konsultan pajak, dengan judul artikel memahami WAPU sebagai pemungut PPN. Jadi kalian boleh menambah literasi kalian dari internet asal bukan blog-blog kayak Blogspot atau Kaskus gitu, jangan ya. Kalau blognya konsultan pajak ini jelas boleh. Pajak umum atau pajak-pajak pusat adalah pajak yang kebijakan dan pelaksanaan pemungutan berada pada wewenang pemerintah pusat, dipungut melalui kas umum negara dan pengelolaannya melalui sistem APBN pusat. Pajak lokal atau pajak daerah adalah pajak yang kebijakan dan pelaksanaan pemungutannya berada pada wewenang pemerintah daerah, dipungut melalui kas umum daerah dan pengelolaannya melalui sistem APBD. Kemudian, jadi tadi yang menurut sifatnya sudah saya narasikan ya di slide sebelumnya juga dengan bahasa Belandanya. Sebelum masuk ke cara pemungutan pajak, ada tambahan itu mengenai penggolongan pajak menjadi pajak subjektif dan objektif ini itu berdasarkan titik tolak adanya orang atau tidak, seperti itu. Pajak subjektif adalah pengenaan pajak yang titik tolaknya dari adanya orang, dalam kurung subjek pemikul beban. Baru kemudian dicari ada dan besarnya objek pajak. Dalam pajak subjektif, memperhatikan adanya hubungan antara negara pemungut pajak dengan subjek pajak. Subjek pajak adalah orang, badan, dan bentuk usaha tetap. Pengenaan pajak dengan mempertimbangkan kondisi dan status subjek pajak, pemikul beban pajak. Golongan pajak subjektif meliputi A. Yang dipungut dari orang pribadi, ada pajak pendapatan atas penduduk dalam negeri, dan pajak kekayaan atas penduduk dalam negeri. Kemudian yang B, yang dipungut dari badan-badan, termasuk juga badan-badan seperti perseroan. Yang kedua, pajak objektif adalah pajak yang titik tolaknya dari adanya objek yang akan dikenakan pajak, baru kemudian dicari siapa yang menjadi pemikul beban pajaknya. Jadi yang satu titik tolaknya orang, yang satu titik tolaknya objek. Pajak objektif dipungut karena adanya objek pajak. Objek pajak itu bisa keadaan, 1, 2, perbuatan, 3, kejadian atau peristiwa. Kejadian atau peristiwa itu dibagi lagi. Kejadian atau peristiwa dibagi lagi. Misalnya seperti pemindahan warisan atau peralihan nama, itu nanti kita tahu di BPHTB. Kemudian golongan pajak objektif itu menurut Santoso Brotodihardjo ada berupa pajak pusat atau pajak daerah. Jadi ini kita masih di pajak objektif ya. Penggolongan pajak objektif menurut Santoso Brotodihardjo. Yang pertama
dipungut karena keadaan atau tambahan kemampuan. Itu contohnya ada pajak-pajak atas bagian kekayaan, pajak-pajak atas pendapatan, atau pajak karena mempunyai benda. Yang B, yang dipungut karena perbuatan. Itu ada pajak lalu lintas kekayaan. Yang pertama, contohnya yang lalu lintas kekayaan itu ada biaya balik nama, biaya materai, pajak peredaran atau penjualan. Tadi yang balik nama itu bea, materai itu juga bea, pajak itu yang masuk pajak itu peredaran atau penjualan. Yang kedua contohnya sama masih ya, bea materai tadi sudah saya sebutkan. Lalu yang ada cukai. Cukai juga masuk ke yang dipungut karena perbuatan. Tuh. Pajak undian itu juga masuk. Kemudian yang dipungut karena peristiwa. Itu bea yang diperoleh karena harta tetap oleh seseorang dari penduduk Indonesia yang meninggal dunia. Contohnya waris. Sebenarnya sama ya, tadi seperti yang pembagian secara umum. Hanya ini tambahan aja. Jadi Santoso Brotodiharjo itu menggolongkan seperti ini. Gitu ya. Lalu ini masih lanjut jenis-jenis pajak menurut sifatnya. Pajak pendapatan atau pajak penghasilan yang pertama. Yang kedua, pajak kekayaan, material dan atau pajak atas perolehan hak. Itu perolehan hak bisa secara materi dan non-materi atau imaterial. Tiga, pajak lalu lintas barang, penjualan, pertukaran, ekspor, impor. Yang keempat, pajak pemakaian atau konsumsi, barang dan jasa. Itu ya, ini yang kelima, jenis-jenis pajak menurut sifatnya. Oke, kita masuk ke cara pemungutan pajak. Sekali lagi yang di slide nggak akan saya bacakan ulang ya, bisa dibaca sendiri. Kita lompat, kalau yang punya literatur seperti saya, ke halaman 62 tentang stelsel nyata atau stelsel real atau real stelsel. Stelsel real adalah suatu sistem pengenaan pajak berdasarkan penghasilan yang sebenarnya. Biasanya baru diketahui setelah akhir tahun. Stelsel real ini pengenaan pajaknya bersifat dikenakan di belakang atau nahefing. Nahefing. Oke, yang lebih lengkapnya bisa dibaca di slide. Stelsel anggapan atau fiktif stelsel atau stelsel fiktif adalah suatu sistem pengenaan pajak khususnya untuk setoran masa bulanan berdasarkan anggapan seperti pendapatan tahun ini dianggap sebesar pendapatan tahun lalu, sehingga pengenaan pajak bulanan tahun ini 1:12 kali atau 1/12. Pajak bulanannya, jadi pajak tahun lalu dibagi 12 gitu maksudnya. Pajak tahun lalu untuk setiap bulan. Untuk wajib pajak badan penghasilan tahun berjalan dianggap sesuai dengan pendapatan perusahaan. Oleh karenanya dikenakan pembayaran bulanan. Stelsel fiktif ini pengenaannya bersifat dikenakan di muka. Voorheffing. Voorheffing. Bahasa Belanda seperti bahasa Inggris double O dibacanya U. Voorheffing. Stelsel campuran ialah gabungan stelsel fiktif dan stelsel real, yaitu pengenaan setoran bulanan berdasarkan stelsel fiktif setelah akhir tahun dihitung penghasilan yang sebenarnya, kemudian dihitung pajaknya secara final untuk laporan SPT tahunan. Oh ya, mengenai singkatan-singkatan ini minggu depan ya di pertemuan kelima. Apabila angsuran lebih besar dari perhitungan real, maka SPT lebih bayar dan kelebihannya dapat dimintakan restitusi atau pengembalian. Apabila penghasilan real ini lebih besar dari angsuran, maka SPT kurang bayar dibayar pada saat penyampaian SPT akhir tahun. Ini ada di
Ketentuan PPh pajak penghasilan pasal 29. Bisa dicari ya undang-undang tentang pajak penghasilan. Silahkan belajar mandiri. Oke, ini tambahan ya. Tadi mengenai full having dan nah having itu kan tadi hanya sifat ya. Ada penjelasan lebih panjang seperti ini. Mengenai full having, pajak untuk periode atau tahun berjalan terlebih dulu ditetapkan di awal tahun, misalnya PBB, berdasarkan kondisi tanah dan bangunan yang ada pada awal tahun. Penentuan nilai dasar pengenaan pajak yang akan diberlakukan untuk periode tahun berjalan ditentukan dengan harga yang ditetapkan pada saat penilaian muka, berlaku sampai untuk kewajiban akhir tahun. Sedangkan having, pajak dikenakan setelah diketahui objek pajak yang sebenarnya. Dengan demikian, pengenaan pajak ditetapkan di belakang pada akhir tahun atau setelah periode masa pajak terhutang. Oke, adik-adik ini selingan ya, teman-teman juga. Mumpung ini saya buka, ternyata ada tambahan mengenai asas pajak seperti yang pertemuan sebelumnya itu di halaman 60 ya, kalau literatur saya, asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Saya bacakan aja ya, asas domisili, asas yang menyatakan pemungutan pajak digantungkan pada domisili wajib pajak suatu negara. Yang berhak memungut pajak adalah negara di mana wajib pajak berdomisili dan meliputi seluruh penghasilannya yang diperoleh baik dari dalam negeri maupun luar negeri atau worldwide income. WORLD spasi WIDE spasi income. INCOME. Asas sumber. Pemungutan pajak yang digantungkan pada adanya sumber penerimaan di suatu negara. Negara yang berhak memungut pajak adalah negara di mana sumber pendapatan berada. Asas kebangsaan. Pajak berdasarkan asas kebangsaan adalah pajak yang dikenakan oleh suatu negara kepada orang-orang yang mempunyai kebangsaan dari negara tersebut. Dengan asas ini, maka WNA dalam suatu negara tidak dikenakan pajak walaupun dia bertempat tinggal di negara tersebut. Jadi, di asas domisili itu ada dua cabang, tempat kedudukan dan tempat tinggal. Tempat kedudukan itu biasanya wajib pajaknya badan. Dilihat akte pendiriannya dan tempat direksi atau kantor pusat. Kemudian yang tempat tinggal tadi itu biasanya mengenai orang pribadi. Yang dikenakan pajak orang pribadi itu dilihat KTP atau KK-nya serta alamat tempat tinggal atau alamat tempat usaha. Yaitu tambahan ya, bisa ditambahkan ke catatan minggu lalu. Sistem pemungutan pajak dapat dilakukan dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung pajak sendiri, disingkatnya MPS, atau memberi kewenangan kepada pihak lain yang terkait untuk memotong atau memungut dengan menghitung pajak orang lain, MPO, dan ditetapkan pajaknya oleh instansi fiskus yang berwenang, dalam kurung official assessment. Titik berat kita nanti di self-assessment, sesuai dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia. Official assessment adalah pemungutan pajak berdasarkan official assessment yaitu pemerintah, artinya official assessment ya. Pemerintah menentukan pajak dari wajib pajak dengan menerbitkan surat ketetapan pajak berdasarkan pertimbangan berapa besar kebutuhan akan penerimaan anggaran yang harus dikumpulkan, disesuaikan dengan kebutuhan negara. Pertimbangannya kemampuan masyarakat secara umum, bukan berdasarkan pertimbangan kemampuan orang per orang yang akan membayar pajak. Wajib pajak baru membayar pajak berdasarkan dan setelah menerima surat ketetapan pajak. Ketentuan ini berlaku pada saat sebelum kemerdekaan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang bertugas mencari penerimaan sebesar-besarnya untuk kebutuhan penguasa yang ada. Namun tetap berlaku sampai tahun 1983 sebelum dilakukan reformasi perpajakan di Indonesia. Self-assessment adalah memberikan kepercayaan kepada masyarakat sebagai wajib pajak untuk menentukan dan menghitung sendiri apakah ada objek pajaknya yang harus berkewajiban pajak, mendaftarkan sendiri ke kantor pajak untuk memperoleh NPWP, serta sekarang ada EVIN ya.
Untuk e-filing itu ke kantor pajak untuk mendapatkan e-fin. Menghitung dan memperhitungkan pajak terhutang serta membayar sendiri pajaknya tanpa menunggu adanya surat ketetapan pajak. Kemudian atas pemenuhan pembayaran pajaknya melaporkan sendiri dengan melakukan pengisian atau penyampaian SPT dengan membuat dan menyampaikan bukti-bukti pendukung dokumen perhitungan pajaknya. Kantor pajak tugasnya adalah memberikan penyuluhan dan pembinaan atas pelaksanaan undang-undang, memberikan pelayanan dan fasilitas pemenuhan kewajiban perpajakan, serta melakukan pengawasan apakah kepercayaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sudah sesuai dengan undang-undang atau sebagaimana mestinya dengan melakukan pemeriksaan atas laporan SPT wajib pajak. Jadi ini titik beratnya itu pada kemandirian serta tanggung jawab dari wajib pajak itu sebagai tanggung jawab dari rakyat itu untuk membayar pajak kepada negara. Oke, sebentar, tambahan mengenai self assessment itu kalau yang punya literatur seperti saya ada di halaman 125. Oke, jadi kalau belajar itu bisa dipandu dari daftar isi deh. Mungkin di halaman lain itu ada penjelasan lebih jelasnya. Oke, berdasarkan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 6 Tahun 83. Itu bisa dilihat nanti ya, di-download undang-undangnya, nggak perlu beli, PDF-nya gratis. Itu ada 5 poin ya. Ketentuannya menentukan sendiri, mendaftarkan diri, lalu membayar sendiri, melaporkan sendiri gitu ya. Oke, kewajiban fiskus dalam self-assessment, fiskus berarti pemungut pajak ya, kan dia memberikan kepercayaan tuh. Nah, tapi memiliki kewajiban. Yang pertama, memberikan penyuluhan undang-undang. Yang kedua, memberikan pelayanan dan fasilitas. Yang ketiga, melakukan pengawasan. Ya, pengawasannya itu juga termasuk di dalamnya pemeriksaan. Terus ini ada tambahan ini. Adanya pemenuhan kewajiban perpajakan yang tidak tepat sebagaimana mestinya. Oh, itu yang diperiksa tuh yang seperti itu ya. Kemudian kecuali diketahui dan ditemukan ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa ada materi yang dilaporkan SPT tidak benar, maka fiskus itu berkewajiban untuk tanda kutip itu untuk menegur seperti itu. Biasanya nanti dapat surat gitu kalau melalui KPP terkait ya, sesuai dengan tempat tinggal itu menemukan kecurigaan dalam laporan hartanya. Kemudian kewajiban wajib pajak, tadi kan kewajiban fiskus adalah utamanya menghitung dan memperhitungkan pajak terutang. Ya, itu semua ada di undang-undang. Menghitung pajak sendiri, MPS. Terus setelah menghitung jumlah pajak terhutang berdasarkan semua objek pajak yang dimiliki, dikurangi pajak yang dibayar sendiri. Ya. Fungsi pemeriksaan SPT itu fungsi pemeriksaan SPT dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan. Jadi SPT itu diperiksa karena fiskus itu memiliki fungsi pengawasan. Itu juga dalam rangka menjaga kepercayaan rakyat. Oke, sepertinya buku ini cukup baik ya. Jadi teman-teman adik-adik bisa beli karena ini cukup panjang narasinya, bahkan ada tabelnya ya. Itu lumayan mudah kita untuk belajar tentang self assessment sesuai dengan sistem yang kita anut. Itu penjelasannya cukup panjang dan cukup baik, cukup enak juga dipelajari. Oke. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya aja ya lebih jelasnya, tapi saya inti-intinya aja ya. Saya harap
teman-teman adik-adik bisa memperkaya Kasana sendiri. Nggak perlu dari buku, dari jurnal juga bisa, jurnal yang free download itu juga bisa. Search aja di Google Scholar atau Google Cendekia tentang self assessment di Indonesia. Boleh kok dari situ, nggak apa-apa. Oke, minggu depan nanti saya scankan ini ya tentang tabelnya. Nanti saya scan aja karena ini tabelnya cukup panjang. Seperti itu. Oke. Di sini yang di bagian ini poin-poin ini bisa dipahami ya. Yang dari Bapak Dr. Suparno ini lumayan singkat, padat, dan jelas. Oke, gini aja. Karena ini cukup panjang ya ternyata self assessment itu saya hitung halaman 125 sampai 139 dan kita itu terbatas waktu ya, nanti juga ada pengurangan jam atau ketika bulan puasa. Nanti saya kopikan aja 2 bundle ya, untuk kelas A 1 bundle, kelas P 1 bundle. Mungkin nanti perwakilan 1 orang aja, jangan banyak-banyak, cukup 1 orang. Boleh countingnya atau perwakilannya silahkan ambil ke meja saya minggu depan ya. Boleh hari Selasa atau Rabu, boleh itu ke meja saya. Nih silahkan diperbanyak sendiri gitu ya. Atau nanti dari kalau misalnya nggak susah ketemu dari yang saya kopikan, itu nanti mau difoto, di share di grup juga boleh, terserah. Pokoknya ini yang mengenai self assessment nanti saya gitu aja ya sistemnya ya. Lalu dibaca-baca, dipelajari sendiri, tenang aja. Pertanyaannya nggak mungkin apa ya, telaah efektivitas self assessment gitu, nggak akan seperti itu. Nanti ujian ya cukup aja menjelaskan self assessment itu apa, cirinya apa gitu, mungkin kelebihan kekurangannya seperti itu. Oke, kita lanjut ke withholding system. Withholding system bisa dilihat di slide, lalu tambahannya itu kembali kita ke halaman 62. Oke, yang misalnya udah beli literatur kayak saya, gak usah ikut fotokopi ya. Withholding tax adalah pembayaran pajak dilakukan melalui pemungutan atau pemotongan atas objek yang terutang pajak, yaitu dilakukan oleh pihak lain atau pihak ketiga yang diberi kewenangan untuk menghitung dan memotong atau pemungutan pajak orang lain dan menyetorkannya ke kas negara. Pemungutan pajak withholding tax terkait dengan stelsel fiktif yang mengenakan atau memungut pajak atas objek yang belum final, namun atas yang diterima dianggap sudah berkewajiban pajak. Penghasilan yang diperoleh pada tahun berjalan dianggap sampai akhir tahun penghasilannya minimal sejumlah penghasilan yang diterima, sehingga dikenakan pajaknya. Kalimat selanjutnya, oleh karenanya, kecuali ditentukan lain, withholding tax menjadi kredit pajak bagi wajib pajak yang menanggung bebannya atau pemilik objek yang dipotong atau dipungut. Tadi ya yang konsultan pajak tadi yang sudah saya share di slide sebelumnya. Ini kan erat kaitannya dengan stelsel fiktif tadi yang having ya, pengenaan pajaknya di muka seperti itu. Oke, slide terakhir sesuai dengan surat edaran beberapa waktu lalu. Jadi kami itu dosen itu mengajarnya selain dari buku juga harus disertai jurnal, juga bahan-bahan lain yang mendukung. Mengenai tujuan perpajakan, itu saya ambil dari jurnal Tax and Accounting Review volume 4 nomor 1 tahun 2014 halaman 12. Tujuan perpajakan yang pertama, meningkatkan pendapatan negara Indonesia semaksimal mungkin agar dapat digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Yang kedua, menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan investasi, daya saing, dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Jadi, kerangka besarnya tetap welfare state. Kemudian, menurut website resmi pajak Indonesia, pajak.go.id,
Pajak merupakan sarana mencapai tujuan bernegara gitu. Jadi, eh, tujuan bernegara salah satu politiknya itu melalui perpajakan gitu ya. Politik itu kita pahami teori baiknya adalah cara mencapai tujuan gitu ya, Dek. Jangan selalu dikaitkan dengan hal-hal negatif. Pajak merupakan sarana mencapai tujuan bernegara, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, dan merupakan sarana mobilisasi sumber daya yang berasal dari aktivitas ekonomi masyarakat untuk membiayai pembangunan nasional. Oke, tadi ya catatan saya karena self assessment itu panjang, kita terbatas waktu, maka nanti perwakilan langsung ke meja saya aja di besok minggu depan Selasa atau Rabu bisa, nanti Senin saya kopikan 2 bundle, satu untuk A, satu untuk B, silahkan diperbanyak sendiri atau difoto sendiri, di share ke grup, boleh ya, perwakilan aja. Meja saya di ruang dosen, seberang mejanya Bu Heni, sebelah mejanya Bu Wiwit. Oke, kalau kurang lagi belakang mejanya Pak Suparnyo, Pak Dr. Suparnyo. Gitu, jadi supaya nggak banyak orang, nanti langsung satu aja orang perwakilan, tetap pakai masker, masuk langsung ambil aja, silahkan ya dibawa gitu. Jangan berlama-lama karena sampai 22 Maret UMK itu sedang 50-50 juga pembatasan kegiatan. Jadi 50 di rumah, 50 di kantor gitu ya. Jadi kami bergantian gitu masuk kantornya. Oke, sampai di sini pertemuan kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman dan adik-adik untuk mempelajari pajak. Nggak usah khawatir, porsinya kalian memang segini. Nggak usah dipikir jeru-jeru, daki-daki, nggak usah. Pokoknya paham, bisa mendefinisikan gitu, bisa mendeskripsikan apa itu tadi withholding tax, apa itu tadi uh, stelsel real, kayak gitu. Nggak usah terlalu apa ya, filsafati gitu. Itu belum porsinya kalian. Kalau misalkan kalian menemukan kasus atau apa, disimpan. Kasus itu titik awal yang bagus untuk penulisan hukum apapun, jurnal, tesis, disertasi, skripsi gitu, disimpan aja. Mungkin nanti misalkan uh, skripsinya udah ada nih, cita-cita, terus tapi nemu masalah perpajakan, boleh dikomunikasikan ke Bapak Suparnyo, ke saya, atau yang ada dosen pajak satu lagi, ada Pak Faisal, atau Pak, Bu, kita kolaborasi ya bikin jurnal, boleh seperti itu ya. Jadi nggak usah terlalu apa ya, porsinya aja gitu, karena beban kalian bukan hukum pajak aja, pelajarannya pun beban kami, nggak hanya di hukum pajak aja. Seperti itu. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, dan jangan lupa mengenai self assessment tadi untuk ada perwakilan yang ke meja saya. Terima kasih.